Disidang sama Allah. Set, ini lu kagak sholat Jumat sampai 5 kali. Lu kemana aja? Ciinda Remix. Oke teman-teman, ke pertanyaan kedua dari Amilul Khair. Bocah mana lagi nih? Pertanyaannya, Bang, bagaimana menurut lu ketika nggak boleh Jumatan? Kan jadi kafir, Bang. Emang ya teman-teman ya, gue waktu ke daerah temen gue itu ada acara waktu itu yang mengharuskan gue keluar. Ada tuh orang yang bilang, minggu kemarin gue Jumatan katanya. Gue nyari masjid yang Jumatan walaupun sepi-sepi. Gue bilang lah, kenapa emang? Kan emang kagak boleh Jumatan kan sekarang. Kata dia, kan 3 kali kagak Jumatan ntar kita kafir bang katanya. Nah menurut lu gimana nih kalau dari segi agama? Lu udah berapa kali kagak Jumatan? Gue udah 4 kali aja. Lu kira-kira Jangan kafir gue deh ya. Gue dari awal pemerintah netapin gue udah gak Jumatan. Sama gue juga udah 4 kali Jumatan. Berarti kita semua kafir. Astagfirullahaladzim. Enggak. Gue terangin ya. Kita harus paham dulu. Gue yakin pemerintah itu menerapkan kebijakan untuk pembatasan rumah ibadah ya. Kan tidak hanya orang Islam aja kan, bahkan semua agama juga dibatasi peribadatannya. Nasrani di gereja dibatasi. Lalu ya agama Hindu, Buddha, bahkan semua agama, bahkan pengajian Islam juga semuanya harus ditutup untuk pembatasan berskala besar yang itu mendatangkan masa banyak. Dan pemerintah juga itu berdasarkan tidak pendapat pribadi, tapi juga berdasarkan fatwa-fatwa para ulama. MUI juga langsung membuat seperti itu kan, untuk tidak sholat Jumat. Pasti banyak orang mengatakan, gue kan biasanya sholat Jumat, gak enak masa kalau kagak sholat Jumatan. Ntar dulu kita bilang, perasaan itu memang selalu membawa kita ke yang gak enak. Apalagi kalau kita yang sudah istiqomah sholat Jumat ya, tiba-tiba nggak sholat Jumat pasti gak enak ya. Betul. Sama kayak lu sakit, katakan sakit lu burikan nih ya, burikan kagak boleh kena air. Bisa sakit yang lain nggak? Ya, Ngapa gitu boleh? ya, misalkan cacar lu kan nggak boleh kena air kan, nggak boleh kena air. Kaca basah, lu kan nggak boleh kena air ya, nggak boleh wudhu kan. Betul. Makanya ulama tuh menyarankan lu untuk tayamum. Jangan ngandelin perasaan lu. Kagak enak masa tayamum, gue biasanya pakai air. Nah, namanya perasaan itu harus dibarengi sama ilmu sama iman. Jadi nggak sekata-katanya. Nah, masalah tadi, gue yakin semua ulama juga kagak enak berpendapat untuk membatas sholat Jumat. Gue tuh semua ulama itu bersedih. Kagak ada Jumatan, kagak ada namanya majelis taklim, kagak ada pengajian, sedih semuanya. Tapi gimana pun juga, ini masalah kita bersama, masalah besar ya. Tetap dalam hukum agama, penciptaan hukum itu harus berlandaskan 5 maqasid syariah. Yang pertama ada hifzuddin, ada hifzul mal, hifzul nasab, kan? Ada hifzul nafas, menjaga jiwa. Kita semua ingin menjaga jiwa kita. Bayangkan kalau misalkan gara-gara corona misalkan, satu ketika ada jamaah yang sakit, lalu ikut jamaah sholat Jumat, akhirnya satu masjid semua yang kena corona, akhirnya menyalahkan sholat Jumat, terima kagak? Ya gak terima kan, gara-gara gue sholat Jumat, gue kena corona, akhirnya sholat Jumat jadi tersangka, terima kagak? Gak terima kan? Padahal dia yang batu. Lah iya. Bayangkan kalau misalkan umat Islam semuanya kepala batu misalkan, nggak terima, masa gue sholat Jumat kagak boleh kan? Akhirnya gara-gara itu tingkat positif corona di Indonesia naik kan gara-garanya. Mau nggak agama Islam jadi tersangka nih? Salah satu namanya kita menjaga muruah agama, hifzuddin, menjaga muruah agama, menjaga kehormatan agama kita. Kita harus nurut untuk tetap di rumah, stay home. Ibadah kan bukan secara jami, tapi juga secara manfaat pun bisa. Nah makanya ibadah itu ya kembali ke personal kita. Kita tahan dulu dah ya. Sama saya juga kangen bener ya. Saya juga gak enak bener sama kayak Jinarul gitu kan. Saya juga ngerasa jangan gue kafir. Tapi ini yang ngomong ulama, jadi santai aja. Kalau misalkan besok kita disidang sama Allah bilang kata ulama gue begitu, biar ulama nanti Disidang sama Allah. Set, ini lu kagak sholat Jumat sampai 5 kali. Lu kemana aja? Gitu ya. Nah, gitu ya kita. Tanya MUI no Pak. Ya Allah, tanya ya Allah. Saya gitu Pak MUI soalnya. Iya. Kalau menurut lu gimana, Ji? Ya, gue juga melihat masyarakat Indonesia. Lagi-lagi memang pentingnya belajar, pentingnya mencari ilmu ya. Padahal ulama-ulama sekelas Al-Azhar Saudi udah berfatwa ya. Termasuk ulama Indonesia udah berfatwa. Tetapi
masih banyak orang-orang Indonesia tuh apaan sih gitu loh. Malah menyalahkan para ulama. Padahal dia bukan siapa-siapa. Padahal ulama pun berpendapat itu istilahnya sesuai Al-Quran dan Sunnah juga. Mereka berpendapat bukan hanya melihat dari tinjauan kesehatan, tapi juga melihat dari tinjauan agama. Ya. Gue melihatnya ya, keputusan ulama ini melihatnya adalah bahwasanya dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang sangat genting seperti ini, agama Islam bisa menawarkan kemudahan. Gue melihatnya ke situ. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kalian untuk menjadi susah. Allah itu menghendaki kemudahan tetapi tidak menghendaki kalian menjadi susah. Betul. Gue juga dulu pernah ngaji ya, inget banget omongan guru gue. Ketika kita melaksanakan musafir, perjalanan jauh, kita mendapatkan keringanan untuk sholat. Kita bisa sholat jam qashar. Iya. Akan tapi ada orang ngel, gue mau sholatnya nggak jam qashar Iya. gue sholatnya udah johor asar. Ya memang itu baik, tetapi ada yang lebih afdol, yaitu jamak qashar. Ya sama seperti sekarang ini menurut gue ya memang kalau kita misalkan pengen tetap melaksanakan sholat Jumat itu niatnya baik, akan tapi ada yang lebih afdol menurut gue. Ya, kita tidak melaksanakan sholat Jumat karena ada uzur syar'i tadi itu tersebut, karena ada COVID-19 ini. Gitu. Apa sih kalau di usul fik itu kaidahnya apa sih Pak? Yang apa darurat itu, kalau ada darurat yang lebih besar itu apa sih? Banyaklah dirawat Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Jadi mencegah kerusakan, mencegah penyakit itu jauh lebih baik daripada kita mendapatkan kemaslahatan. La dirara itu juga akan ada. Atubihu apa? Ad-darurat tubihul mahzurat kan? Pokoknya ya fatwa ulama yang sekarang ini, ulama manapun itu sudah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Yang saya baca ya, ulama Mesir, termasuk ulama Maroko ya, mereka mengatakan ya ini udah saya mengeluarkan fatwa ini ya udah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya melihat dari segi apa istilahnya kesehatan aja gitu, tapi agama juga yang memberikan solusi gitu dalam kondisi seperti ini. Mantap. Sama gue juga sedikit nambahin ya. Kan dulu kan lu kan pada semangat ya, kita bela ulama kan, gerakan mengawal ulama ya. Jangan kayak gitu, jangan kalau fatwanya ulama itu misalkan menguntungkan buat tuh, lu ikutin. Tapi kalau fatwa ulama ketika bagi lu merugikan, lu tinggalin, lu caci maki, lu hina-hina, bahaya, lu tuh orang awam. Ulama tuh buat hukum itu kayak gitu, itu pertimbangannya, itu juga mikirin lu, mikirin kesehatan lu, anak bini lu. Padahal sekarang juga harusnya kita kawal juga nih fatwa ulama seharusnya. Harusnya kayak gitu dikawal. Jangan cuma mentang-mentang fatwa ulama tentang sesuatu yang itu mendukung lu, akhirnya lu dukung mati-matian. Ketika ulama mengatakan tidak berbeda pendapat sama lu tinggalin. Itu termasuk munafiknya sih? Lah jelas. Jelas, kan hati-hati sama ulama tuh ya. Jangan sampai kalian itu jadi ingkar sama ulama. Oke teman-teman, itu aja ya wawancara singkat dari gua, dari sekian banyak pertanyaan yang ada di Instagram gua. Itu mungkin sudah mewakili problematika kita nih yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Mudah-mudahan virus COVID-19 ini cepat kelar. Kita bisa beraktivitas seperti biasa, beribadah seperti biasa, silaturahmi kayak biasa. Dah ya teman-teman ya. Pesan terakhir buat pemirsa. Ya tetap kita jaga kesehatan kita ya. Dan juga ketika berhubungan dengan agama, ya kita ikutin orang yang paham dengan agama. Itu aja dari gue pesannya. Oke. Bang Rizky. Kalau dalam istilah tasawuf ada istilah tajrid sama istilah asbab. Tajrid itu di mana? Apa? Tadris. Tajrid sama asbab. Tajrid itu di mana? Asbab itu ya, asbab itu di mana kita dituntut Allah untuk berikhtiar, berusaha. Tapi tajrid di mana kita diminta oleh Allah untuk memendam diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan ibadah kita. Dulu kemarin kita berusaha, kita bekerja, ibadah kita dengan cara bekerja. Tapi sekarang pekerjaan kita asbab, kita sedang sama Allah. Allah hold dulu sebentar. Kita kembali ke tajrid, kita kembali ke rumah, kumpul sama keluarga, sapa anak istri. Ibadah bareng sama anak istri itu kan juga ibadah. Ya, jadi permudah diri kita, jaga keluarga kita. Karena bagaimanapun juga kalian menjaga diri kalian, menjaga keluarga kalian, itu kalian sedang menjaga agama kalian.
Luar biasa teman-teman, berfaedah sekali obrolan kita kali ini. Hahaha. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, khususnya bagi diri gue pribadi ini yang orang awam. Luar biasa, terima kasih Bang Haji. sama-sama. Terima kasih Pak. Ini insya Allah tahun ini bakal nikah. Amin. LDR teman-teman dari Bekasi Jogja. Luar biasa, mudah-mudahan dilancarin terus apapun hajat kita semuanya ya. Siap. Mudah-mudahan ini Bang Haji juga bisa menemukan jodohnya. Siap, amin. Gua juga ya doain. Amin apa? Amin. 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 Dah teman-teman, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Jangan lupa teman-teman, like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Indah Remix. Be the strongest I ever knew.